Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat maghrib yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan al-afatus tsalitsatu, bencana lisan yang ketiga. At-taqaqquru fil kalami wa dzalika yakunu bitasyadduqi wa takallufis sajai. Banyak bicara, apalagi bicaranya wadhalika yakunu bitasyadduq, perbincangannya atau bicaranya itu dengan menyengaja tasyadduq. Tasyadduq itu apa ya? Ngomongnya itu agak dibuat-buat. Gitu loh. Wah, begitu ya. Pernah dengar begitu ya? Saya itu pas dengarnya itu tidak sengaja ya. Pas dengarkan podcast apa gitu, ada kalimat seperti itu. Ada kesan tidak normal, ada indikasi biar dianggap tampil beda, Wa takallufus sajai, dan dengan membebankan ketika berbicara itu dengan sajak, Taro anamilaha ala mismariha ka khonafasin dapat ala lautar. Dalam bahasa Arab, kamu lihat jari-jarinya di atas sekitarnya seperti kumbang dan seterusnya ya. Itu kalau ilmu balaghah ada istilah seperti itu. Atau kalau berbahasa Indonesia ya kayak dibuat seakan-akan kalimat yang dia ucapkan berakhir dengan i semua, dengan aa semua. Biar dianggap wah, bukan sengaja berpantun. Kalau sengaja berpantun malah boleh, karena orang Arab biasa bersyair. Wa an Abi Tha'labah qala, dari Abi Tha'labah beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min abghadikum ilayya wa ab'adikum minni yaumal qiyamati, sesungguhnya yang paling aku benci dan paling jauh tempatnya dariku kelak pada hari kiamat, masawikum akhlaqan, orang yang akhlaknya buruk, atsartaruna, yang banyak bicara, wal mutasyaddiquna, yang banyak ngomong yang dibuat-buat, mulutnya agak ditampilkan dengan cara yang berbeda,
wal mutafahihun dan sok fikih, sok ahli fikih. Dikit-dikit pakai pakai ini pakai itu, tapi bukan untuk memahamkan kepada umat. Niatnya memang agar supaya dianggap ahli dalam urusan ini dan itu. Wala yadkhulu fi karahati sajai, tidak termasuk dari sajak yang dibenci. Wa tasannu, dan kalimat-kalimat yang dibuat-buat. Alfadul khatib, lafadznya para khatib. Jadi kalau para khatib melakukan itu dalam rangka untuk memahamkan kepada umat, tidak masuk dalam kategori ini. Ya, seperti kadang-kadang seorang yang mengingatkan masyarakat itu dengan kalimat-kalimat yang mirip seperti itu. Repote dadi pedagang, salatnya digawe gampang. Apa meneh lagi laris, durung salat kakune wis, nah begitu. Nah, ini saya belajar untuk kasih contoh ini sinause gitu ya. Repote wong garap sawah, salate sak waya-waya, apa meneh lagi tandur, salate diundur-undur. Ya, kalau lafaz khatib itu diucapkan agar bisa lebih memahamkan kepada umat, tidak masuk dalam kategori. Tapi kalau dia mengucapkan itu dalam rangka agar supaya dianggap wah, masalah. Wah, Ustaz itu, wah, apalagi kalau sudah mendapatkan pujian itu dadanya dari roto. Masya Allah. Min ghairi ifrat wala ighraq, tanpa berlebih-lebihan juga tanpa agar supaya tidak dianggap tampil beda, ighraq, tampil asing, tampil beda. Yang kita melakukan itu ya sekedar untuk memahamkan kepada umat, bukan untuk tampil kelihatan ighraq. Wah, ini memang tampil beda, bukan pula dilakukan secara berlebih-lebihan. Saya agak sedikit ringkas nih karena pembahasannya agak panjang untuk afatul lisan. Wal afatur rabi'atu, adapun bencana yang keempat, al-fakhsu wasabbu wal bid'ah, berkata-kata keji, wasab mencela, wal bid'ah bisa berarti mengumpat, suka mengumpat. Wa nahu dzalika, dan yang semisal dengan itu, semacam dengan itu. Fa innahu madmumun manhiyun anhu, karena itu adalah perkara yang madmum, tercela, manhiyun anhu, yang terlarang. Berkata-kata keji, berkata-kata yang di dalamnya ada unsur cela-mencela. Nanti pada tahapan berikutnya sampai pada umpat-mengumpat. Wa fil hadits, dalam sebuah hadis disebutkan, iyyakum wal fahsh, hendaknya kalian jangan sampai mengucapkan kalimat-kalimat keji, kalimat-kalimat kotor. Fa inna Allaha la yuhibbul fahsya wa la tafahusha, karena Allah sangat-sangat tidak suka berkata-kata keji, dan Allah Subhanahu wa taala sangat tidak suka mengata-ngatai dengan kata-kata keji. Mengata-ngatai dengan kata-kata keji. Mengata-ngatai itu bahasa Indonesianya apa? Ya, membalas ungkapan orang lain dengan kalimat-kalimat yang ya sama-sama keji, Wa'lam annal fakhsha wal bid'ah, ketahuilah bahwasanya kata-kata keji dan mengumpat, huwa itu bisa diterjemahkan pula at-ta'biru 'anil umuril mustaqbihah, itu mengungkapkan perkara-perkara yang buruk, bil ibaratis sharihati, dengan lafaz-lafaz yang jelas. Wa aktsaru ma yakunu dzalika, seringnya itu terjadi fi alfadil jima'i wa ma yata'allaqu bihi, itu dalam lafaz-lafaz jima' dan yang berkaitan dengan masalah ini.
urusan syahwat, kalau bisa dibacakan dengan kalimat sederhana, itu seringnya kalimat-kalimat yang mengandung unsur syahwat. Laki-laki dengan laki-laki membincangkan masalah itu, perempuan dengan perempuan membincangkan masalah unsur-unsur yang berkaitan dengan masalah syahwat. Ustaz, apa enggak boleh berkata-kata seperti itu? Ya, kalau harus berkata seperti itu, berkata ketika di dalam kamar antara seorang suami dengan istrinya, silakan. Mungkin bisa jadi wallahu a'lam bishawab, itu sesuatu yang dibolehkan. Fa inna ahlal khairi yatahasuna antil kalibar. Karena para ahli khair, orang-orang yang suka berbuat kebaikan, orang-orang yang kalau bahasa kita berusaha untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, orang-orang yang berusaha untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang diridhoi oleh Allah, ya ta'alil kalibarat, itu sangat berhati-hati ketika mengungkapkan ibarat-ibarat ini, mengungkapkan kalimat-kalimat ini. Jadi bahasanya itu melipir-melipir, nggak langsung nggak langsung begitu, tapi ya melipir-melipir dengan kalimat apalah yang tidak langsung bisa ya mengarah kepada yang menunjukkan urusan-urusan berkaitan dengan suami dengan istrinya. Berikutnya saya teringat dengan satu perkataan dari di kitab ini, tidak disebutkan, saya baca itu di kitab Khasaidul Asnad Al-Sad ya. Al-mutakallimu bil batili syaitonun natik. Orang yang berbicara batil, pada hakikatnya dia adalah setan yang sedang berbicara. Wasakitu anil haq. Sementara orang yang diam tidak mau menyampaikan al-haq, syaitonun akhras. Itu setan yang ganas. Setan yang ya pelahap pencuri. Kalimat itu diungkapkan oleh Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, wafat pada tahun 412 Hijriah. Oke, saya ringkas. Wa minal afat al-zina, termasuk bencana-bencana lisan adalah zina. Apa zina? Bernyanyi. Lebih-lebih nyanyian yang mengandung unsur syahwat, nyanyian-nyanyian yang mengandung unsur ya kalau orang pesisir bilang wedoan, nyanyian-nyanyian yang bukan untuk menyemangati seseorang untuk mendekatkan dirinya kepada Allah atau menyemangati seseorang agar lebih maksimal dalam berjihad menegakkan agama Allah, tetapi kalimat yang keluar dari nyanyian itu adalah perkara-perkara yang nyerempet ke arah ya tadi lafaz fahsya tadi itu, ya lafaz fahsya. Bahkan di sini disebutkan waqad sabaqo fil kalam, itu sudah tidak perlu dibicarakan lagi, sudah sangat jelas ya, sangat jelas. Kalau fiddin rahimani wa rahimakumullah, perkara-perkara tadi itu astagfirullah. Seringnya yang melakukan itu orang-orang yang memusuhi Islam. Dari mulai dia berpura-pura sok alim, sok ahli fikih, berpura-pura sok fasih dengan kalimat-kalimat tertentu, atau mereka orang-orang yang suka berkata keji, berkata kotor, mencela, mengumpat. Itu kalau dirunut, itu ujung-ujungnya mereka adalah orang-orang yang membenci Islam. Mereka yang berkata sok pinter tadi itu bahasanya, mohon maaf ya, tasyadduq dan takalluf saja, apalagi dibahasakan dalam hadis al-mutafaihiqun. Itu orang-orang yang lesannya digunakan untuk membungkus kebatilan biar nampak indah.
membungkus kebatilan biar nampak indah. Itu dibungkus dengan kalimat-kalimat yang sampai-sampai perkara-perkara ini sering diungkapkan dalam beberapa kitab yang menerangkan tentang masalah tazkiyatun nafs. Itu adalah doa Rasulullah SAW yang diajarkan kepada kita. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Karena hari ini keburukan itu kadang-kadang dibungkus dengan kalimat yang indah. Hari ini keburukan itu, kebatilan itu kadang-kadang dikesingi dengan casing yang menarik, dibungkus dengan kain sutra, kain yang betul-betul membuat orang yang melihatnya itu akan tertarik untuk mengikuti. Dengan kalimat-kalimat yang takalufus saja tadi, bersaja indah. Sementara orang-orang yang memang punya potensi ke sana itu menyebutkan al-haq itu dengan kebatilan, dengan kalimat-kalimat yang kotor, dengan kalimat-kalimat yang tidak baik, dengan kalimat-kalimat yang difahami oleh orang itu adalah sesuatu yang buruk. Ini sengaja saya tampilkan karena astagfirullahaladzim, hari ini suasananya seakan-akan kita dibawa ke arah sana. Hari ini kita seakan-akan dibawa ke arah sana. Bagaimana orang, mohon maaf ya bahasa sederhana saya, orang sholat, di foto, di kamera, diviralkan, kan sholat sekali dibungkus dengan sesuatu yang keburukan yang dibungkus dengan sesuatu. Bungkusnya apa? Ketok sholatnya. Jadi sementara al-haq itu kadang-kadang dibungkus dengan sesuatu yang buruk, sesuatu yang ketika kita mendengarkannya itu tidak enak didengar gitu. Tidak enak didengar. Maka Rasulullah mengajarkan doa kepada kita, ya Allah tunjukkan yang benar itu benar. Ya Allah karuniakan kepada kami agar mampu mengikuti kebenaran itu. Walaupun kebenaran itu dibungkus dengan sesuatu yang bisa jadi secara zahir adalah jelek, tapi ya Allah tunjukkan kepada kami yang benar itu tetap benar, dan berilah kemampuan kepada kami untuk mengikuti kebenaran itu. Ya Allah tunjukkan kepada kami yang batil itu batil, walaupun dibungkus dengan sesuatu yang nampaknya indah, nampaknya menarik, dan berilah kemampuan kepada kami untuk menjauhi kebatilan tadi. Ikhwan fillah, rahimani wa rahmatullah. Beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan materi itu di khutbah Jumat, saya masih ingat. Wa qalu ma lana la nara rijalan kunna na'udduhum minal asrar attakhadnahum sihriyan am zaghat anhumul absar inna dzalika la haqqun takhasumu ahlina. Ketika kalau saya terjemahkan dari kalimat yang terakhir surat Shad, surat ke-38 ayat 62 sampai 64, di ayat 64-nya inna dzalika la haqqun, ini betul-betul hak, ini betul-betul terjadi. Apa itu? Takhasumu ahlina, saling bercekcoknya para penduduk neraka. Para penduduk neraka. Apa kecekcokan mereka? Para orang-orang yang, mohon maaf, hanya ikut-ikutan itu. Hanya ikut-ikutan itu. Tidak mengetahui yang hak itu hak, yang batil itu batil. Karena ketidaktahuannya itu akhirnya ikut-ikutan. Ternyata ketika mereka ikut-ikutan, yang diikuti salah, yang diikuti ternyata batil, yang dibungkus dengan keburukan. Apa yang terjadi? Mereka masuk neraka. Mereka masuk neraka. Ketika orang-orang, mohon maaf, pengikut ini menyampaikan kepada yang mengajak mereka,
Orang-orang yang merasa dulu ketika di dunia memiliki pangkat, memiliki jabatan, memiliki pengikut, ini mengatakan wa qalu ma lana rijalan kunna na'udduhum minal asrar. Kata Imam Al-Qurtubi, wa qalu ay akabirul musyrikin wa atba'u. Mereka berkata, maksudnya pembesar musyrikin pada zaman Rasulullah. Disebutkan contohnya di dalam tafsir itu adalah Abu Jahal. Itu berkata, Abu Jahal ini menyampaikan, malana rijalan. Kenapa kita tidak melihat orang-orang ini? Siapa orang-orang ini? Kunna na'udduhum minal aswar. Kami dahulu ketika di dunia anggap mereka itu sebagai penjahat. Kami labelkan kepada mereka sebagai penyebar ancaman, penyebar teror. Tapi kok kami tidak melihat mereka di neraka? Itu sebagai alasan mereka ketika diprotes oleh para pengikutnya Abu Jahal. Tuh kok dia mau berrokok? Lesson kita anggap dulu penjahat, mana orang kita? Gara-gara kamu ini, ternyata kamu ngapusi awake dhewe iki, ngapusi kita yang enggak tahu. Atakhutna usikan ini apa? Allah amzadrat anhumul absar. Apakah mata kami yang sudah ditutup sehingga kami tidak bisa melihat lagi? Kok mereka tidak ada di neraka? Al-haq yang dibawa oleh sahabat-sahabat Nabi, yang dimaksud adalah Islam yang dibawa oleh sahabat-sahabat Nabi, oleh Abu Jahal dan kawan-kawan dianggap sebagai apa? Penjahat. Kita coba yakinkan itu di dalam surat 35 di ayat yang ke-62. Dan orang-orang durhaka berkata, mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia kami anggap sebagai orang-orang yang jahat? Mereka berkata, kenapa dahulu? Kenapa sekarang kami tidak melihat orang-orang yang dulu ketika di dunia kami anggap sebagai penjahat? Lesan mereka ini, Masya Allah, licinnya lesan mereka sehingga mengatakan al-haq itu sebagai penjahat. Maka bencana lesan yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dan diungkap kembali oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ini menerangkan kepada kita bahwa lesan ini memang kadang-kadang ketika kita sudah mulai memiliki pendapat, lesan ini inginnya menguatkan pendapat itu saja. Kata Abu Jahal, aina Bilal? Di mana Bilal? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Dahulu beliau adalah seorang budak dari Umayyah bin Khalaf yang pada akhirnya dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Orang budak disiksa setiap hari karena dianggap penjahat. Karena dianggap penyebar teror, penyebar ancaman. Walaupun pada akhir kehidupan Umayyah bin Khalaf tadi dihinakan betul ketika saat perang Badar. Ini kalau kita baca di perang Badar itu di kitab Rahikul Makhtum sana diungkapkan ketika Abdurrahman bin Auf membawa barang-barang ghanimah, baju-baju perang dan macam-macamnya dibawa. Ketika itu dia melihat Umayyah bin Khalaf beserta anaknya. Kata Umayyah, Abdurrahman bin Auf, Anda bawa kayak gitu susah. Jadikan saya sebagai tawananmu. Kalau orang ditawan itu kan bisa dapat jaminan keamanan. Nanti akan saya tebus dengan kekayaan yang saya punya. Baiklah, baju-baju perang yang dibawa oleh Abdurrahman bin Auf itu diletakkan
dia gandeng Umayyah bin Khalaf dan anaknya itu sisi kanan sisi kiri. Ketika melihat, Bilal bin Rabah itu melihat, wah ini Umayyah ini majikan saya dulu yang suka menyiksa saya dengan menindih batu besar di atas dada saya. Mata saya dicengkal untuk disuruh melihat matahari. Kelihatan sekali. Kata Abdurrahman bin Auf, ya Bilal, ini tawanan saya. Saya tidak akan selamat ketika melihat Umayyah bin Khalaf ini masih selamat. Tapi dia tawanan saya. Kata Bilal bin Rabah, hei kaum mukminin, ini adalah Umayyah bin Khalaf, orang yang suka menyiksa kaum muslimin ketika di Mekah. Orang-orang ngumpul sampai berusaha menyerang Umayyah tadi itu. Abdurrahman bin Auf melindungi. Sampai ketika pada keadaan tertentu anaknya kena tusuk itu. Kemudian Umayyah bin Khalaf itu menjerit, merasa kehilangan anak tercintanya. Kemudian dia badannya lemah. Begitu lemah itu ditidurkan oleh Abdurrahman bin Auf. Ditiduri lagi sama Abdurrahman bin Auf. Biar kalau ada yang menusuk itu tidak kena Umayyah bin Khalaf. Tawanannya dilindungi kayak gitu. Tapi ya sampai diriwayatkan Abdurrahman bin Auf itu kadang-kadang ada yang terluka karena tusukan beberapa sahabat yang ingin membunuh Umayyah. Ya akhirnya terbunuh. Ringkasnya terbunuh. Aina Bilal? Kata Abu Jahal, mana Bilal? Orang katanya neraka. Kata Imam Al-Qurtubi, hum fil firdausil a'la. Mereka itu berada di dalam surga, di dalam Jannatul Firdaus, surga Firdaus, dalam Jannah Firdaus. Aina Suhaib? Mana Suhaib? Siapa Suhaib? Suhaib bin Sinan Ar-Rumi yang rela meninggalkan harta benda yang dia miliki dalam rangka agar supaya bisa berhijrah ke Madinah. Suhaib bin Sinan. Aina Ammar? Di mana Ammar? Pada kelihatan semua ini orang-orang yang kami anggap dulu sebagai penjahat. Khairuddin rahimahullah wa rahimakumullah. Perseteruan mereka di neraka, akhirnya rakyatnya Abu Jahal itu protes. Ternyata kamu gengapu siapa ya dewa ini anak kami ini. Sampai dilafatkan oleh Allah di dalam surat 40 ya, surat Ghafir, surat atau disebut juga surat Al-Mu'min. Di ayat ke-47. Wa id yatahajjuna finnar fayaqulu du'afa'u lil ladzina istakbaru inna kunna lakum tabaa fala antum mughnuna 'anna nasiban minal 'adzab qala ladzina istakbaru inna kullu fiha inna Allaha qad hakama bainal ibad. Ketika mereka berbantah-bantahan, dur-duran, di mana dur-durannya? Finnar, di dalam neraka. Jadi orang di neraka itu masih sempat untuk berbincang dur-duran, bahkan masih sempat berbicara dengan penduduk surga ketika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan penduduk surga itu sampai pernah mengatakan kepada mereka yang ada dalam neraka, "Ma salakakum fi saqar?" Benar itu suka lari bersama, olahraga bersama, badminton bersama. Kok masalahkah fi saqar? Ternyata Anda di dalam neraka saqar. Kenapa? Dijawab oleh penduduk neraka. Qalu lam nakum minal musallin. Dahulu kami ketika di dunia tidak termasuk orang-orang yang menegakkan salat. Kami dahulu ketika di dunia tidak mau memberi makan orang-orang miskin yang membutuhkan, padahal kami mampu untuk memberi. Kami dahulu suka berbincang-bincang, berbicara perkara-perkara kotor bersama dengan orang-orang yang membincangkannya, yang membicarakannya. Kami dahulu ketika di dunia mendustakan hari pembalasan seperti ini sampai datang kematian kepada kami. Surat Al-Mudaththir. Jadi mereka saling berbantah-bantah di dalam neraka. Jadi penduduk neraka ada satu sama lain kadang saling berbantahan, saling udur-uduran, bertengkar mereka. Fayaqulu du'afa'u lil ladzina istakbaru. Berkata orang-orang lemah kepada orang-orang yang sombong. Berkata orang-orang yang lemah, yaitu rakyat,
kepada orang-orang yang sombong, yaitu para penguasa yang memiliki kekuasaan sehingga dia bisa sombong dengan kekuasaannya. Mereka yang punya harta, akhirnya mereka bisa sombong dengan hartanya. Mereka yang punya kedudukan di tengah masyarakat sehingga mereka bisa sombong dengan kedudukannya. Berkata orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang menyombongkan diri tadi, inna kunna lakum taba, sesungguhnya kami itu dulu adalah rakyatmu, pengikutmu. Fala antum mughnuna anna nasibam minan nar. Apakah kalian mampu untuk mengurangi atau menghilangkan adab neraka ini? Apa jawaban orang-orang yang menyombongkan diri tadi? Qala alladzina istakbaru, berkata orang-orang yang menyombongkan diri, inna kullun fiha. Wis to wis, awake dhewe padha-padha ning neraka. Inna Allaha qad hakama bainal ibad. Sesungguhnya Allah telah menghukumi hamba-hambanya dengan hukuman yang bijaksana, hukuman yang benar. Salahmu kegelu aku, mungkin kurang lebihnya begitu ya. Lah kurang ngerti lah Pak. Lah kurang ngerti nek kowe ala yang ini ya. Lah ngopo kowe ora ngerti? Lah ben kok bungkus ape? Kok bungkus dengan sembako, kok bungkus dengan ini. Oh, hanya kamu tertarik. Ternyata yang kamu bawa itu kesesatan. Wis to kowe salah iki padha-padha ning neraka ora usah protes-protes kaya. Bahkan perprotesan itu, pertengkaran itu terjadi sejak mereka berada di dalam mahsyar. Itu mulai apa ya bahasanya ini? Mulai pertengkaran tadi, mulai udur-uduran. Surat Ibrahim, surat 14 ayat 21. Ayat 21. Wa barazu lillahi jami'an. Faqala ad-du'afa'u lil ladzina istakbaru inna kunna lakum tab'a. Fa hal antum mughnuna anna min adzabillahi min syai'? Qalu law hadana Allahu la hadainakum sawa'un 'alaina ajazidna am sabarna ma lana min mahis. Dan mereka semua di padang mahsyar berkumpul untuk menghadap kehadirat Allah. Dan mereka semuanya ketika di padang mahsyar berkumpul untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang-orang yang lemah, lalu orang-orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu menghindarkan kami dari azab Allah walaupun sedikit saja? Mereka orang-orang yang menyombongkan diri menjawab, sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh atau bersabar, kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. Dan ketika mereka di mahsyar, wa barazulillahi jami'a, mereka sudah ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan udur-uduran, dalam keadaan bertengkar. Orang-orang yang lemah tadi berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, ringkasnya, "Bok kalian itu dulu kita ikuti, bok meringankan azab neraka ini walaupun sedikit saja." Jawaban mereka apa di ayat ini? Seandainya kami dahulu ketika di dunia diberi petunjuk oleh Allah, mendapatkan petunjuk, pasti kalian juga akan mendapatkan petunjuk dari kami. Wes to padha wae, sawaun alaina. Wes padha-padha wae nang neraka. Padha-padha wae nang neraka. Ajazina am sabarna, baik kita mengeluh atau kita sabar saja, malah nabi mahis. Mau mengeluh mau tidak mengeluh, tidak ada tempat untuk melarikan diri lagi buat kita. Ya, sekarang kita mau mengikuti siapa? Maka hadisnya Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa. Ya Allah, karuniakan kepada kami mengetahui kebenaran itu ya Allah. Tunjukkan kepada kami yang hak itu hak. Berikanlah kemampuan kepada kami untuk mengikutinya. Akhwan, kadang orang tahu itu benar, tapi dia tidak ada keinginan untuk mengikuti kebenaran itu. Abu Jahal itu tahu kalau yang dibawa Rasulullah itu benar. Abu Jahal tahu. Walid bin Mughirah juga tahu
Kita sebagai seorang Muslim, ya Allah tunjukkan kepada kami yang benar itu benar. Dan berikanlah kepada kami kemampuan untuk mengikuti kebenaran itu. Pertanyaannya, kenapa kita tahu itu kebenaran tapi kita sulit untuk mengikutinya? Karena kadang-kadang ketika orang berpikir masalah dunia, mereka akan khawatir dengan risiko yang akan mereka tanggung di dunia ketika nekat mengikuti kebenaran itu. Mereka khawatir dengan risikonya. Aku jadi pengen melu. Lah, tapi nanti kalau saya harus turun jabatan, repot. Anakku tak pangani apa? Astagfirullah. Sampai-sampai Allah ingatkan kepada kita di dalam surat Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Ketika kamu berbuat untuk Rabbmu, untuk Allah, kita yakin yang kita lakukan ini adalah al-haq yang datangnya dari Allah, maka sabarlah kamu dalam menghadapi. Jangan, mohon maaf ya, mudah beralasan, karena alasan tidak lagi bisa memberi manfaat nanti di akhirat. Kalau kita nggak berpegang kepada kebenaran sekarang, kita mau berpegang kepada kebenaran kapan lagi? Dan itu berat. Saya ulangi, itu berat. Butuh kekuatan iman. Butuh kekuatan. Dan iman itu tidak didapat dengan hanya kita bersantai-santai. Iman itu biar lebih kuat ya dengan cara kita berusaha mendapatkan ilmu, yang dengan ilmu itu kita akan bisa beramal. Amal soleh kita yang tulus kepada Allah, itulah yang akan mengangkat iman kita, akan menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketulusan kita dalam beramal, sehingga dengan ketulusan kita beramal itu menjadikan Allah kuatkan iman kita. Begitu kita yakin dengan keimanan kita, begitu kita sudah tahu ini adalah jalannya Allah, saya akan pegang teguh. Ketika kita mau melakukan itu, yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguatkan keimanan kita. Ya khairuddin, kita masih sangat terngiang-ngiang dengan kisahnya Fir'aun beserta tukang sihir dan Nabi Musa. Tukang sihir Fir'aun, ilmu sihir mereka paham betul tentang masalah sihir. Begitu mereka mengeluarkan kemampuan sihirnya, kemudian Nabi Musa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala difirmankan untuk melemparkan tongkatnya, akhirnya melahap semua sihir yang mereka buat berupa ular-ular tadi. Ilmu sihir mereka ratakan. Ini bukan sihir. Kita ini sudah belajar perkara sihir, jero azatnya itu sudah kita kuasai. Tapi ini bukan sihir. Berarti ini adalah kebenaran. Ini wahyu. Ini yang dibawa oleh Nabi Musa itu adalah benar. Ilmu mereka tentang sihir menjadikan mereka paham. Yang dibawa oleh Nabi Musa itu adalah kebenaran. Sehingga dengan secepat-cepatnya mereka langsung menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi di Ashabuddin? Ditangkap oleh Fir'aun. Kebodohan Fir'aun, karena Fir'aun tidak punya ilmu tentang masalah sihir. Akhirnya tidak tahu kalau yang terjadi itu betul-betul sesuatu yang di luar kemampuan sihir. Ya akhirnya Fir'aun dengan kesesatannya masih. Ilmu sihir yang mereka miliki menjadikan mereka beriman kepada Allah dan langsung siap menanggung risiko karena ilmu yang mereka punya. Risikonya apa? Tangan kanannya dipotong, kaki kirinya dipotong, mereka disalib, dipenteng, dipelepah-pelepah korma. Mereka hanya bisa mengatakan, "Faqdi ma anta qad." Fir'aun, putuskan sesuai dengan seleramu ketika di dunia ini.
Innama taqdi, sesungguhnya aku hanya bisa membuat keputusan di dunia ini saja. Sampai-sampai kata sahabat Abdullah bin Abbas, kanu fi awalin nahari saharatan wa fi akhirihi syuhada al-amr. Mereka para tukang sihir Fir'aun itu di pagi hari mereka masih menjadi tukang sihir. Bahasa lainnya, kalau mereka mati menjadi tukang sihir, neraka. Tapi ternyata di sore hari mereka syahid. Sore harinya mereka syahid. Itu yang menyebabkan beliau sahabat Abdullah bin Abbas itu merasa iri dengan tukang Fir'aun, tukang sihirnya Fir'aun. Pagi hari itu masih heran. Menghormati Fir'aun itu luar biasa. Sore hari berani menantang Fir'aun. Faqdi ma anta qad. Silakan ya Fir'aun, putuskan apa yang kamu putuskan. Mentak-mentaknya bahwa apa anakku yang paling gergoyong menentok. Berakhir dengan kalimat mati. Udah. Beratnya menghadapi dunia ini kan berakhir dengan kalimatnya. Satu kalimat, apa kalimatnya? Mati, sudah selesai. Kadang-kadang mohon maaf sering saya sampaikan, senikmat-nikmatnya kita menikmati dunia itu seberapa sih? Kendaraan mewah, rumah mewah, ya istri, wah, gitu ya. Berapa tahun? 80 tahun, alhamdulillah. 90 tahun, anaknya yang kebingungan. Pak, ini diceklan apa cah awet meneh. Ya maksud saya, Ustaz, apa kita nggak boleh mendapatkan kenikmatan? Oh boleh sekali. Kalau Allah berikan karunia berupa kenikmatan itu kepada kita, kepada hamba-hambanya, kepada kita, gunakan itu sebaik-baiknya, tapi gunakan itu untuk Allah. Gunakan untuk Allah. Ibnu Hajar al-Asqalani itu kalau bepergian naiknya kereta kencana. Karena beliau pada saat itu menjadi hakimnya kekhilafahan pada masa itu. Kalau pergi naik kereta kencana ya dikawal. Tapi dia jadikan itu urusannya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu sedikit kenikmatan yang Allah berikan kepada orang yang berbuat baik di dunia, dan itu bagian daripada ujian. Dengan ujian itu apa yang akan dia lakukan? Itu kalau Allah takdirkan kepada kita rezeki melimpah, bahasa lainnya duit tura-tura, apa-apa bisa jadi duit, watuk bisa jadi duit. Jamaah marwah harus mulai watuk-watuk. Nanti harus kudu dodolan konidin, dodolan obat, langsung meletek. Tapi ketika Allah ternyata uji kita dengan sesuatu yang tidak menyenangkan kita, tidak sesuai dengan keinginan manusia, ada sakit, ada mungkin kekurangan, kemiskinan, dan atau yang semisal dengan itu, ketika dijalani karena Allah itu, ya sudah. Ya kalau bahasa astagfirullahaladzim, ya kita tidak boleh meremehkan segala halnya. Tapi ketika suasana itu diujikan oleh Allah kepada kita, itu berakhir dengan kematian. 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun. Sudah jarang orang yang berumur 100 tahun ya. Sudah sangat jarang. Mari kita hadapi itu. Dan itu semua tidak bisa kita lakukan kecuali dengan memperkuat keimanan kita kepada Allah. Dan memperkuat keimanan sepaham yang saya pahami karena bodohnya saya, mohon maaf. Itu ya, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan berkurang. Yazidu bil ta'ah. Iman itu akan bertambah dengan ketaatan-ketaatan yang kita lakukan. Dan kita tahu mana itu ketaatan, mana maksiat dengan cara apa? Dengan cara kita tahu ilmunya. Kalau kita nggak tahu ilmunya, jangan-jangan kita termasuk orang yang nggak tahu. Maksiat dianggap ketaatan. Khawatirnya ketaatan dianggap maksiat. Khawatirnya yang hak dianggap batil, yang batil dianggap hak. Waliyadzubillah. Ilmu ini kan. Setelah aku ngaji ben sampai saiki ora pinter-pinter gergoyong ini terus. Kita nggak berpikir gergoyong ini terus. Kita punya ilmu, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan dengan ilmu yang kita dapatkan, walaupun menurut kita gergoyong ini,
Mohon maaf ya istilah itu. Tapi ketika kita itu lakukan ini, aku luluskan, oh ya Allah saya punya ilmu ini, ya Allah saya akan mempraktekkan dalam kehidupan saya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan keberkahan umur kita insya Allah dengan ilmu ini. Dengan ilmu ini. Setidaknya kita tahu, oh, ini salah apa benar, itu sudah khawatir. Jangan-jangan salah, saya tak tanya dulu. Itu ilmu luar biasa itu. Dia nggak gampang mengambil sikap. Coba tak tanya dulu. Saya khawatir ternyata ada yang salah karena kebodohan kita tidak tahu. Itu yang penting. Dan ketika kita sudah mulai sadar, saya harus tanya dulu. Oh itu ilmu yang mahal harganya. Atau jangan-jangan naudzubillah min dzalik kita termasuk kena orang-orang yang terkena godaan setan. Rumoso wis ngaji suwe ditakoni apa wae iso jawab, padahal ora iso, dipaksa iso. Astagfirullah. Nanti kalau mau dilengkapi lagi ayat-ayatnya ya surat ke-34 ayat 31 sampai 33 dan atau nanti surat 33 di ayat 66 sampai ayat 68 nanti dilengkapkan lagi kaitannya dengan perkara-perkara antara hak dan batil, perkara-perkara yang nantinya di akhirat itu menjadi perdebatan. Karena ketidakmampuan kita mengetahui mana hak, mana batil. Maka Rasulullah juga mengajarkan doa yang lain. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kalau kita sendirian, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, dan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami ini di atas agama. Kalau kita sudah menetap di agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat yang kita pakai surat Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Bisa jadi jalan-jalan lain. Dan itulah yang memecah belah, yang menyelewengkan kamu dari jalan yang benar. Dari jalan yang benar. Sedikit saya tambahkan ya. Itu tadi bencana lisan yang keempat, walaupun saya agak sedikit luaskan karena kaitannya banyak hari ini keburukan yang dibungkus dengan casing yang menarik. Kalimat saya difahami begini. Maksud saya keburukan dibungkus dengan sesuatu yang menarik itu bisa dipahami. Sesuatunya batin, perkaranya batin, tapi dibungkus dengan kalimat-kalimat yang indah, dengan sesuatu yang menarik, sehingga yang batin nggak nampak batin. Kelihatannya baik. Kelihatannya baik. Yang baik dibungkus dengan sesuatu yang buruk, dibungkus dengan sesuatu yang tidak menyenangkan didengar. Sehingga kalau orang tidak paham, menganggap kebaikan itu adalah kebatilan. Kita akan berpihak kemana? Itu masalah besarnya. Maka kita memohon kepada Allah agar supaya kita dipihakkan oleh Allah. Kita bisa berpihak kepada al-haq yang hari ini bisa jadi itu dianggap oleh sebagian orang, oleh sebagian, tidak semuanya ya, oleh sebagian orang